Selamat datang di Obrolan Pantry. Obrolan soal hidup dan keuangan. Bareng Puri dari Mencoba Minimalis. Dan gue Tirta dari Big Alpha. Kurangin yang gak perlu, Atur duitnya. Oke, kembali lagi ke Obrolan Pantry-nya Big Alpha. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan soundtrack orang motong keramik. Yes. Dan orang malu. Bukan pemalu ya, orang malu. Dan hari ini kita kedatangan mantan jurnalis yang sekaligus sekarang udah banting setir menjadi content creator financial. Betul sekali, teman masa sebelum menikah. Selamat datang Alin Wira Atmaja. Thank you for coming. Mohon maaf, ini kita emang syutingnya literally di pantry ya. Iya, aku kirain cuma setting doang loh. Ternyata emang pantry-nya dipakai loh emang. Emang pantry literally. Tungguin bentar lagi tukang tahu lewat, bajai lewat ya. Mohon maaf Maja warga. Baru resign dari redaksi gue bilangnya ya. Karena sebenarnya kalau news anchor lepasan masih di beberapa media. Betul, gitu kan. Cuman kan sudah banting setir menjadi certified financial planner CFP. Betul. CTA juga ambil buat keperluan pribadi tapi Buat cuan. buat cuan life. Keren lo itu. Hebat loh. Itu belajarnya berapa lama dialokasiin sampai akhirnya berani untuk oke, gue resign gitu. Oh, kayak persiapan sebelum resign-nya. Itu kayak mungkin setahunan kali ya. Jadi dimulai dengan membangun sosial media dulu. Mulai dari kayak followers 4.000-an lah. Sekarang udah 70 ribuan ya. Iya, berarti aku tuh sadar ternyata ada opportunity di sosial media itu once kita udah kayak lewat 10 ribuan gitu, ternyata mulai ada kayak brand-brand yang datang kayak gitu. Waktu itu aku masih kerja kan. Kalau masih kerja itu, kalau di televisi dulu tempat aku bekerja karena dia terafiliasi dengan brand internasional, tidak diperbolehkan untuk mengambil side job kayak gitu. Side job yang berupa postingan di sosial media karena kayak termasuk di sosmednya, nggak cuma gitu. untuk moderator atau MC gitu. Moderator atau MC boleh, tapi kayak memang waktu itu agak ketat ya, harus nggak boleh ngotak-ngatik jadwal siaran kayak gitu, harus izin atasan tentu saja, dan akan dilihat apakah acaranya ini itu ngeboost presence anchor-nya atau kurang cocok kayak gitu secara untuk brand anchor-nya ini. Jadi memang agak ketat waktu itu. Nah, dan kalau untuk brand-brand, kalau kita posting sosmed sementara kita masih siaran di layar, itu kayak dianggapnya kayak jadi kayak kurang independen gitu loh. Kayak institusinya nanti kena lah. Karena kamu adalah muka representasi brand televisi atau media tersebut. Iya, kita semua anchornya kayak gitu. Tapi akhirnya mulai menyadari bahwa ada cuannya nih dari main sosial media gitu. Iya, jadi ada cuannya nih mulai dari main di sosial media, terus misalnya dari job-job kayak misalnya jadi moderator, MC Puri kan juga nih temen sering ketemu di backstage. temen perjoban gitu kan. Nah terus waktu itu suami aku itu profil risikonya tuh konservatif kalau keuangan. Kalau aku tuh yang kayak nyemplung aja deh dulu gitu. Ntar pikirin belakangan tipe yang kayak gitu. Terus aku tuh udah emang lama banget sebenarnya kayak pengen lebih banyak waktu buat anak aku yang kayak gitu, yang seorang kerinduan seorang ibu, tapi aku nggak bisa langsung lakukan karena suami aku waktu itu masih belum kasih. Terus jadi waktu itu persiapan aku adalah bangun sosial media dulu, terus ambil certified financial planner itu CFP. Kemudian mulai ada datang lah job-job sebagai speaker, sebagai moderator, MC, kemudian untuk posting juga di sosmed kayak gitu kan. Sampai pada satu titik aku bilang lagi ke suami aku, waktu itu suami aku juga, aku resign dari televisi itu, aku masih kerja lagi masih kerja lagi di kerja sebuah kantoran lagi. Iya, kerja kantoran. Sampailah suami aku akhirnya bilang kayak gini, oke, kamu catat berapa banyak pekerjaan yang harus kamu tolak dalam 1 bulan, terus dibandingin gaji 1 bulan. Kalau emang apa yang kamu bilang lebih banyak nolak rezeki daripada enggak, oke deh, boleh kayak gitu. Sampai ya itu ternyata lebih berdasarkan catatan lebih banyak pekerjaan yang harus ditolak daripada yang bisa diterima. Iya. Ini salah satu bagian dari creator economy sih. Orang Indonesia banyak yang nggak sadar bahwa creator economy di Indonesia itu semakin besar dan akan semakin tambah besar di masa depan. Jadi emang buat kalian yang
bisa bikin konten gitu ya dan didistribusi secara gratis dan secara masif di media sosial, emang duitnya nggak main-main sih ya. Iya sih sebenarnya kayak gitu, kayak aku tuh suka kayak wah enak juga ya kayak gini bisa nganterin anak. Lebih fleksibel ya. Kayak gitu iya, tapi penghasilan aku syukur banget, puji Tuhan kayak gitu ya, sejak resign itu nggak pernah lebih rendah daripada dulu waktu masih kantor. Jadi lebih meskipun kayak sepi-sepi tuh masih lebih gitu dibanding dulu kerja kantoran gitu. What makes you jump into the sector sih, Lin? Maksudnya kalau financial itu kan apakah emang dari dulu udah tertarik dengan dunia finance atau punya bad experience dulu dari sandwich generation kayak gue gitu? Atau ya, sama kita. Saya juga jadi. Apa yang triggernya apa? Emang oh banyak banget, kita tuh pastinya dibentuk oleh pengalaman kita ya, Tirta. Aku percaya sih kayak gitu. Jadi aku dari yang tadinya tuh tahu harusnya merencanakan keuangan aku tapi cuek karena kadang-kadang kita tuh menolak melihat realita ya kan. Kayak udahlah aku nggak mau deh mikirin ntar tambah pusing kayak gitu kan. Jadi aku di masa 20 tahun aku, umur 20 tahunan itu melewatkan begitu banyak kesempatan untuk merencanakan keuangan aku ataupun berinvestasi ya, sampai pertengahan 30-an masih gak sadar investasi. Bener-bener kalau misalnya ada satu tempat kerja yang mengubah hidup, itu ada tempat kerja aku yang di media bisnis itu benar-benar kantor berita mengubah, yang bisnis dan ekonomi ini betul, ya. mengubah aku dan arah karir aku forever, aku bilang kayak gitu. Jadi aku karena kebutuhan kerja jadinya belajar kan soal investasi, keuangan, bisnis kayak gitu. Nah kemudian aku kayak menyesali, oh my god, I'm wasting so many years in my life dengan aku tidak ambil kendali atas keuangan aku, menyusun rencana keuangan, tidak berinvestasi kayak gitu. Kayak aku melewatkan sekian tahun the power of compounding kayak gitu loh, Tirta. Jadi itu kemudian juga orang tuaku dulu kayak gitu, mereka tuh salah satu korban investasi bodong. Aduh, kayak I wish aku pada masa itu misalnya udah ngerti. Aku waktu itu SMA lah ya. Jadi yang lebih ngerti itu abang aku kayak gitu. Aku masih kecil kayak gitu. Aku kayak kasihan ya orang tua aku, kayak dana pensiunnya habis kayak gitu. Jadi dia tuh pensiunnya tuh gak bahagia gitu, gak sejahtera gitu. Itu satu yang membentuk aku. Kemudian almarhum ayahku itu orangnya frugal banget. Dia buat dirinya segitu frugalnya. Bayangin orang yang frugal nyentuh investasi itu cuma deposito aja. Tiba-tiba ketipu investasi bodong tuh, dia tuh kurang apa gitu dalam hidupnya. Aku pikir ya sudah hebat banget, rajin nabung segala macam. Tiba-tiba kejadian lah itu yang goncang, dan itu efeknya bukan cuma ke dia ya, ke generasi bawahnya juga kayak gitu. Jadi di situ sih aku emang kita tuh harus banyak ngomongin soal keuangan gitu. Kadang-kadang kan orang tua tuh juga nggak mau anaknya tahu soal keuangannya kan, realita keluarganya. Kayak udahlah pokoknya kamu sekolah aja kayak gitu. Padahal siapa tahu anak kita tuh punya wisdom soal keuangan yang kita nggak tahu gitu loh. You never know. Tabu banget sih ngomongin uang di keluarga. At least di keluarga gue juga sih. Kayak nggak pernah tahu tuh bokap gue duitnya dari mana, beli apa, karena dianggap masih kecil nggak ngerti gitu-gitu. Tapi gue inget ketika itu kejadian sama bokap nyokap lo akhirnya kan ya mau nggak mau menopang kehidupan mereka gitu ya. Kalau nggak salah lo sempat menopang beberapa saudara lo juga ya? Sampai sekarang. Jadi ada berapa kalau misalnya lo nggak apa-apa cerita ya? Iya nggak apa-apa, gue sih orangnya masih kalah dari Mbak Nunung ya. Gue nggak ada apa-apanya Mbak Nunung, salam hormat Mbak Nunung. Respect sih gue sama Mbak Nunung sih. Luar biasa Mbak Nunung. Sandwich generation itu harus diganti jadi Nunung generation sih. Iya benar. Pokoknya kita kalau nolongso banget sama nasib kita masih belum sama aja. Iya, respect sih Mbak Nunung. Hebat sih. Bukan tulang punggung ya, kepala, kaki, semuanya. Itu hatinya sangat besar yang pasti ya. Jadi aku itu waktu orang tua masih ada, mereka semua sekarang udah di surga ya. Jadi waktu mereka masih ada bantu orang tua. Cuma aku sayangnya ya, aku nggak sekuat itu ekonomi aku untuk bisa bantu sampai adik-adik aku selesai kuliah. Jadi nih gara-gara investasi bodong ya, yang selesai sarjana tuh cuma aku sama abang aku. 3 nih enggak, anaknya 5. Adik-adik aku tuh enggak. Nah pasti udah anak yang sarjana dengan yang enggak tuh pasti opportunity-nya udah beda ya. Kecuali mereka punya misalnya memang ada yang berhasil kayak gitu dengan bisnis apa segala macam ya. Mereka intinya masih belum lah untuk saat ini, masih berjuang kayak gitu. Jadi aku bantuin 3 adik aku ini. Kalau yang di bawah aku persis udah sambil kerja, tapi kadang-kadang
suka ada kurang, aku udah bilang ke dia, pokoknya daripada kamu ngambil pinjol, kamu ngutang sama orang, selalu ngomong sama aku. Ke aku dulu. Sama aku 0% loh. Ke aku dulu ya. Jangan kemana-mana gitu kan, soalnya sudah berumah tangga, nanti kasihan kayak gitu kan. Terus ada 2 yang belum berumah tangga, aku juga bantu mereka bertiga nih, sama adik aku punya anak. Nah kalau misalnya kenapa-kenapa, anaknya sakit atau apa, aku bantu. I feel you sih. Sandwich generation itu salah satu fenomena paling nyebelin sih di Indonesia itu, dan berantai kan. Susah banget itu mutusinnya. Kalau kita mau mutusin menurut aku nih, boleh? Iya, sok. Nah, kayak kita tuh mikirnya tuh harus jangka waktunya tuh lebih panjang lagi daripada orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu itu kan di benak mereka kayak yang penting anak-anak lo tuh sarjana, karena mereka kan nggak sarjana kan, rata-rata mereka lulusan SMP, SMA, orang tua aku kayak gitu. Jadi kayak buat mereka tuh udah selesai tugasnya kalau anak-anaknya ini sarjana. Nah, jadi mereka tuh kadang-kadang saking nyiapin anaknya buat dana pendidikan, all out gitu ya, mereka tuh lupa nyiapin dana pensiunnya. Nah, jadi mereka perjuangan mereka sampai di sini nih gitu kan. Nah, kita tinggal panjangin lagi nih. Kita mikirinnya sampai kita pensiun kayak gitu kalau mau mutus sandwich generation. Menurut lu gimana, Tirta? Karena banyak juga orang tua Indonesia itu beranggapan bahwa dana pensiun gue adalah anak gue. Dan memang kita tuh dididik dari awal secara sadar dan tidak sadar kayak ini tuh bagian dari tanggung jawab gitu. Memang itu normal. Dan makanya ide-ide child free itu nggak ada. Anak adalah investasi dana pensiun saya gitu. Makin banyak anak banyak rezeki. Kalau banyak zaman sekarang tuh banyak anak banyak AdSense. Untuk keluarga-keluarga yang beruntung ya bisa. Keluarga AdSense ya. Itu tuh bener loh, banyak anak banyak AdSense tuh. Tapi menurut aku anak itu harus direncanakan loh jumlahnya. Oke. Ini bisa jadi perdebatan ya. Aku pernah bikin satu postingan. Kamu satu kan? Kamu secara mindful one and done gitu. Kenapa ada orang yang mau punya anak satu aja dan selesai kayak gitu. Nah, itu sempat jadi perdebatan juga tuh, rame di Instagram aku. Iya, dan ini konten kita baru tadi siang kita ngebahas di Bigalpa, ternyata ada penelitian di Amerika Serikat itu yang bilang bahwa untuk biaya yang keluar dari lahir sampai dia umur 18 tahun itu kalau dirupiahin sekitar 4,6 miliar di Amerika Serikat ya. Mungkin di Indonesia beda-beda tipis lah dengan biaya pendidikan. Dengan sekolah internasional mungkin beda-beda. Jelas beda. Di sana juga sekolahnya kan public school dari SD sampai SMA gitu. Kalau di Amerika sekarang kayaknya orang anaknya banyak-banyak karena mereka sekolahnya gratis kan sampai SMA. Abis itu pas kuliah mereka ambil loan sendiri. Orang tua di Amerika kayak gitu. Kalau apalagi kalau di Indonesia mungkin segituan kalau mau ngambil kayak sekolah-sekolah elit kayak Cikal gitu ya. Kayak pasti kita nggak mau lah anak-anak kita masuk. Kayak at least gue ya masuk sekolah negeri itu kayaknya hebat loh, dia udah mikir loh. Karena gini, gue ingat banget dulu waktu gue sekolah ya SMA ya gitu, kan gue SMA negeri ya. Dan lu kalau di SMA negeri itu kalau lu pengen berak atau pengen kencing itu pasti lu tahan, karena toilet itu sejorok itu. Iya lagi, I was here gitu, temboknya dicoret-coret. Jadi lu pasti beranggapan anjir nih anak gue nggak boleh nih kuliah toiletnya sejorok ini nih gini, ngerti nggak? Jadi tapi bener loh, sekolah negeri gue udah beda kali. Sekarang masih gitu gak sih? Enggak kali. Enggak, ntar dulu. Enggak, untuk yang grade tertentu. Iya, makanya. In general menurut gue masih sekarang dengan lo membagikan konten-konten keuangan di media sosial, ada gak sih fenomena menarik yang lo tangkep dari followers lo? Kalau Bigalpa tuh banyak banget pasti. Kalau masih menerima lah. Lu dulu deh. Di gua. Iya. Jangan ketipu. Ini teknik interviewer. Enggak, karena saya interviewer yang jawab Anda. Anda dulu. Ini acara saya. Jadi aku tuh suka aku tuh termasuk yang rajin balesin DM gitu. Kamu personal beneran, kamu nggak ada mimin atau tag team sendiri. Emang suka ngebales-balesin ya? Emang suka. Cuma kadang-kadang kalau dulu kan banyak aneh biasanya tuh anak. Iya, dulu kalau banyak yang nanya-nanya saham, terus ada yang ngasih tahu aku, Alin hati-hati kalau jawabin DM orang gitu. Soalnya suka DM kamu tuh di screenshot terus di share lagi di grup-grup kayak gitu. Iya, ntar jadi kambing hitam kalau lolos. Iya, jadi aku abis itu hati-hati pokoknya kalau tiap jawab DM orang kayak harus di kepala aku membayangkan gimana kalau ini di screenshot gitu. Jadi harus cukup diplomatis dan kind enough lah gitu. Jadi aku suka dengerin curhat-curhatan, misalnya ada
ibu-ibu yang sama sekali nggak pernah nyentuh investasi apapun, tiba-tiba ditawarin sama sales forex kayak gitu. Padahal maunya investasi emas fisik, ditawarin ini emas digital, padahal itu trading emas kayak gitu, komoditi futures yang itu agresif banget kayak gitu. Terus juga suka ada yang konten yang satu anak itu sebenarnya tuh ide dari follower loh. Oh ya? Iya. Dan itu paling rame? Dan itu ternyata paling rame, turns out gitu. Aku juga nggak tahu kenapa gitu. Padahal aku cuma sekedar melayani mereka mau apa kayak gitu. Karena mereka tuh nanya, Ci kenapa anaknya cuma satu? Kok nggak nambah? Aku tuh orangnya nggak offended kalau ditanyain gitu. Aku jawab. Karena ada alasan logisnya ya pasti ya? Ada alasan logisnya, sampai aku masih sesuatu yang private ya. Aku masih pakai spiral gitu, aku masih pakai spiral. Aku cerita kayak gitu loh. Aku tuh nggak apa-apa banget gitu. Tulis dong Ci, kenapa alasannya anaknya cuma satu gitu. Ya udah dari situ contohnya dapatlah ternyata tema postingan yang bagus. Kalau yang dapat curhatan nyangkut saham tuh mah udah sering banget. Udah khatam kali ya. Udah khatam. Sebenarnya orang tuh aku merasa ya sebenarnya mereka tuh udah tahu harus ngapain kalau sahamnya nyangkut. Cuma butuh cerita aja. Cuman butuh little push gue gitu. Cuma kadang-kadang tuh nggak enak loh. Kadang-kadang orang tuh misalnya mau ngambil sesuatu keputusan yang nggak enak buat mereka, kadang-kadang mereka tuh pengen kita tuh memvalidasi atau justru menghentikan mereka dari mengambil kebijakan itu. Nanti kalau misalnya mereka salah kan mungkin biar ada yang salahin apa gimana. Alin ngomong gini kayak emang paling enak blaming orang sih. Makanya itu juga tipikal masyarakat Indonesia. Kalau cuan karena karena gue pintar. Kalau karena salah orang lain. Iya. Jadi aku tuh ngelayanin aja semua DM mulai dari yang simple sampai yang soal keuangan. Tapi audiensnya emang ibu-ibu muda gitu, majority enggak, kadang-kadang tuh ada yang masih muda juga ada. Kalau dulu aku tuh heavy-nya male, jadi milenial, terus laki-laki, jadi kayak mirip kayak data kese gitu. Kalau sekarang tuh udah sejak postingan yang satu anak meledak itu sekarang udah balance. Jadi female male-nya balance kayak gitu. Jadi ya di persimpangan lah nih akun mau kemana. Jadi ada juga yang misalnya kayak dia tahu kan anak aku mau jadi pilot, dia tuh lagi sekolah pilot di Australia, dia tuh baik loh ngirimin video dari kokpit kayak gitu, sweet banget. Jadi kan anak aku kayak dapet sensasinya gitu, kayak gitu. Nice banget. Iya. Secara jenjang karir, gue tuh sama Alin tuh agak sama gitu. Kita memulai bareng-bareng di media. Terus ada suatu masa kami berdua walaupun sedikit beda angkatan kerja di salah satu kantor berita di Amerika Serikat. Di Washington DC. Harus disebut, gak usah lah ya. Pokoknya di Washington DC. Ke Washington, pergi ke sana, ke US. Iya. Keren aku tuh angkatan pertama. Susah tahu seleksinya. Iya. Enggak, kalau gue nggak susah karena saya angkatan pertama. Jadi mereka menerima siapa aja gitu. Iya, saya kamu daftar, ya udah berangkat gitu. Terus baru yang kedua ada Alin. Nah waktu itu gue balik, Alin berangkat gitu kan. Gue inget banget dia nanya, duitnya cukup nggak ya? Terus gue bilang cukup, asal pokoknya dihemat aja gitu kan. Itu tuh waktu itu gajinya, kita tuh mid career journalist di Indonesia, tapi gaji di sana tuh harga fresh grad gitu ya. Tapi kan gajinya dolar dong. Tapi kan ya ngitung dong kan, bawa pulang berapa nih gitu. Gaji fresh grad di Washington berapa? $3.500 sebulan. Periodenya kalian di sana setahun? Ya. Bisa diperpanjang jika mau. 45 ribu lah ya, 40-50 ribu lah setahun ya. Iya betul. Nah tapi memang harus diingat apartemen itu sewanya tuh 1.000 sekian gitu. Nah, karena gue orangnya kan cenderung pelit ya. Saya ngekos kamar aja gitu. Waktu itu ibu ini juga agak ngitung. Dia tuh sebenarnya lebih ngitung dari gue. Kayak gue bisa bawa pulang duit berapa ya gitu. Gue inget banget abis itu kita nggak ketemu lagi, Lin. Maksudnya lu pulang ya udah kita masing-masing aja. Lu jadi apa tuh duit? Maksudnya setelah itu menurut gue adalah membukakan kan sandwich generation. Maksudnya pasti lu nggak mungkin lah. Kalau anak zaman sekarang bilang itu jadi experience. Gak apa-apa juga jadi experience. Cuman maksud gue apa karena gue tahu mindset lo. Sempet nambah nggak dari duit itu? Iya. Dapat sesuatu nggak? Aku waktu itu nanya banget soalnya kayak emang tetap harus ngirim uang ke keluarga dan pasti kirim lebih banyak. Terus kemudian kalau dia kan ngirit banget, dia nyewa satu kamar doang. Waktu itu aku kayak di sana dipanas-panasin sama senior gitu. Lin, lu di Jakarta udah hidup susah, ngekos di sini masa lu mau nyewa kamar doang? Rasain dong apartemen. Gaya lah, sewa lah apartemen sih. Kan. Tapi kan sepertiga gaji eta teh. Deket Pentagon. Iya itu mahal loh. Menurut gue kayak, udah mau nggak di situ ibaratnya, aduh ribet
gitu. Terus udah gitu kalau yang salah satunya mau cabut dari apartemen kan 2 kamar, lu cari lagi temennya kan susah gitu. Maksudnya gue kayak nggak mau, gue mau kamar aja. Tapi Tirta, lu kebayang nggak, gue tuh kan anak daerah ya, gue tuh anak Banjarmasin ya. Jadi gue tuh nggak biasa commute yang naik KRL gitu. Gue nggak bisa jauh-jauh pergi. Dan itu pertama dari kali. Dari tempat gue kerja ke kantor tuh nggak bisa jauh-jauh karena dulu tuh kayak di Jakarta, gue tuh ngekos selalu kayak cuma gue bisa walking jalan kaki distance, ke kantor gitu. Nah sama lah, ini gue akhirnya sewa apartemen yang itu cuma kayak 2 stop apa 3 stop gitu dari kantor. Pokoknya sedikit banget. Anyway, pas gue pulang tuh duit, wah kan gue bingung mau jadi apa nih duit kan. Temen gue yang angkatan dia sebelumnya bisa beli rumah di Makassar. Iya, anak Makassar, reporter dari Makassar. Anak Makassar. Jadi kan itu obrolan per jadi kalau di Jakarta bisa beli mobil atau DP rumah. Bisa DP rumah kalau di Jakarta. Lu enggak? Jadi apa? Jadi experience. Jadi pengalaman karena gue galau. Nah ya mungkin kalian mengalami atau enggak. Menurut aku kalau kita galau itu tuh kita tuh jadi susah ngatur keuangan. Itu bisa ngabisin uang banget. Kita kayak try to compensate the emptiness in our heart. Aduh gila, tiba-tiba filosofi. Tapi jadi apa? Maksudnya pakaian atau jadi makan? Waktu itu kan putus cinta, merasa tidak di LDR yang gagal guys, maaf. LDR yang gagal. Pokoknya kalau lagi di luar negeri udah nggak usah gaya-gaya setia ya. Kalau belum menikah. Dari hati gitu ya. Iya. Jadi setahun di US. Udah setahun di US terus pas pulang-pulang putus. Jadi kan waktu itu berasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak cantik, pokoknya wah self esteem jatuh banget lah. Jadi gue habisnya buat apa? Sewa personal trainer, pasang kawat gigi, pokoknya beli segala macam yang buat merasa gue tuh berharga. Menaikkan lagi rasa confidence. Itu mahal loh. Iya. Kalau kayak kita ngerasa nggak di appreciated dan itu kena kita gitu, ke hit kitanya kan. Terserah orang dong, nggak menghargai kita, tapi apakah kita merasa dihargai apa enggak, itu kan balik lagi ke diri kita. Tapi waktu itu namanya juga galau. Tapi itu mendukung profesi nggak sih? Mendukung profesi sih, kayak I was justifikasinya adalah ya kan best body itu pada saat itu kayak aku lihat kalau aku lihat foto aku dulu pada saat ini picknya gue nih gitu. Ngabisin duit sebanyak itu, ini kayak my best look ever nih. Siapa aja bisa gue gebet nih gitu. Bodoh banget ya dulu. Pokoknya nih menurut gue ya, kita ngatur keuangan itu meregulasi emosi dan meregulasi diri loh. Kayak kita kalau emosi kita stabil, psikologi kita stabil, tuh kita bisa stabil ngurus keuangan. Tapi pada saat kita lagi oleng nih psikologi kita, kita lagi galau, emosional segala macam, itu tuh akhirnya kita tuh tend to make money mistakes kalau menurut gue. Benar, kata siapa buku Psychology of Money itu terbukti pada teman saya. Iya. Kalau CFP emang beda ngomongnya. Tapi balik lagi, maksudnya perempuan dengan uang, pelajaran soal financial freedom itu dan memberdayakan perempuan menurut lo gimana? Nah kalau menurut aku salah satu money mistakes yang aku bikin abis balik dari US itu kan, aku kan sempat bilang, "Pak, aku mau beli rumah ya." Terus papaku bilang, "Ngapain anak perempuan mikirin rumah? Itu urusan laki-laki." Nah kalau menurut aku maaf ya, saya lupa maksudnya, padahal kan tidak bermaksud ya. Nggak kan sama-sama ya, kalau saya nggak gitu, cuman ternyata mesti ada pikiran-pikiran gitu. Iya kan orang tua beda generasi kan, dan di daerah pula kan. Nah jadi aku yang ya udah, makanya akhirnya uangnya habis galau lah itu tadi buat galau. Harusnya padahal bisa jadi DP rumah. Padahal bisa jadi DP rumah. Gila juga ya. Apa? Gila juga, maksud gua zaman itu kan rumah masih relatif terjangkau lagi pasti kan? Iya lagi. Kalau gue masukin saham, andai kata aku udah mengenal saham, jadi berapa itu duit gitu kan? Cuma ya udah lah ya. Itu pelajaran mahal. Pelajaran. Ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya aja. Tapi baru dapat hikmahnya umur 30 something, almost 40 ya. Gila, banyak banget buang-buang waktu. Jadi kalau kalian yang nonton ini di usia muda, belajarlah investasi, take control of your money. Tapi yang gue salut juga ya sama Alin tuh ada resiliensi kan, maksudnya ya udah ada pelajarannya, jatuh terus bangun lagi. Salah satunya menurut gue tuh dia eksplornya ya nggak cuma di karir sebagai pekerja media, jurnalis. Kamu lo pernah ngerasain jadi agen asuransi? Apa itu efeknya? Dan maksudnya aku pengen memahami awam gini loh. Agen asuransi kan juga ada yang memulai dengan sendirian, ada yang kayaknya sekarang ada kelompok-kelompok atau agency lah gitu. Kita nggak usah sebutlah mereknya yang mana, tapi kayak
apa bedanya ikut agensi gitu, terus gimana, apa bedanya kalau sendiri, terus emang dengan ikut agensi tuh bisa dana kelolaannya tuh dapat berapa kayak gitu tuh gimana sih? Kan sempat viral tuh yang kemarin. Ya, jadi tuh sebenarnya tuh nggak sengaja ya, accidental insurance agent lah ya. Jadi kalau untuk sekarang itu status aku adalah aku tuh tinggal jagain nasabah-nasabah yang udah pernah aku prospek dan udah closing di aku, tapi aku nggak terima nasabah baru lagi. Nah, jadi waktu itu kan aku habis ikut kelas kayak nyiapin dana pendidikan. Nah, menurut aku untuk orang tuh sadar akhirnya nyari sendiri asuransi tanpa harus diprospek adalah pada saat mereka itu punya tujuan keuangan. Nah, kayak aku kan waktu itu punya tujuan keuangan nyiapin dana pendidikan anak kayak gitu. Nah, pada saat itulah aku merasa aku tuh perlu asuransi kayak gitu. Aku nyari-nyari lah asuransi yang apa namanya? Yang cocok. Nah, terus aku pikir kalau aku enggak nyemplung di situ, aku tuh cuma tahu di permukaan doang kayak gitu loh. Nggak tahu dalamnya kayak gimana, aspek bisnisnya, pengelolaan dananya segala macam. Kalau kita jadi agen tuh kita jadi tahu, asalkan kita mau jadi agen yang belajar ya kayak gitu. Nah, kemudian ketemulah aku sama temen aku, ibu-ibu sekolahan nih. Jadi kita tuh anaknya udah bareng-barengan dari playgroup gitu. Nah, terus dia ternyata udah jadi agen asuransi. Jadi aku nanya-nanya asuransi ke dia. Oh, dia enak ya penjelasannya, aku kayak gitu. Kayaknya ini tuh aku akhirnya terus dia bilang, ya udah daripada kamu cuma beli asuransi doang, sekalian aja jadi agen. Ntar kok kan dapat apa namanya, dapat komisinya tuh jadinya kayak semacam cashback. Nah, aku waktu itu kan ngambil asuransinya Unislink, jadi katakanlah aku dapat cashbacknya selama 2 tahun pertama kayak gitu. Jadi aku nyemplung lah di situ. Kemudian tapi pada satu titik ada satu kejadian itu yang heartbreaking banget, dan itu menurut aku akhirnya yang bikin aku merasa aku udah nggak bisa lagi kayaknya lanjutin bisnis asuransi ini atau layanan asuransi inilah kayak gitu. Satu, aku nggak kuat pressure-nya karena kan kita masuk asuransi tuh kalau tergantung grupnya sih, tergantung kita masuk ke istilahnya ke grup yang mana, kayak leader-leadernya tuh beda-beda kan tipikal karakternya. Nah, aku tuh termasuk yang masuk ke grup yang cukup high achiever gitu di dalamnya, sementara aku tuh yang orangnya santai aja. Terus ada kerjaan lain juga waktu itu atau enggak, ini lagi fokus sambil kerja. Aku satu nggak tahan pressure, kemudian yang tadi itu ada satu kejadian yang bikin aku, wah aku kayaknya nggak kuat nih. Jadi kan namanya kita jadi agen asuransi, kita pasti tawarin asuransi ke orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita deket kan. Yang deket-deket kita dulu, tuh benar. adalah teman-teman kita. Nah, satu saat aku tuh nawarin lah asuransi ke sahabatnya keluarga kami. Jadi aku bersahabat sama istrinya, dia bersahabat sama suami aku dan ngenalin aku sama suami aku. Jadi kita deket banget, yang jodohin aku sama suami aku gitu. Jadi deket banget. Dia tuh waktu itu umur 39-40. Nah, ternyata dia tuh tiba-tiba tuh kena serangan stroke. Nah, asuransinya itu belum lewat masa tunggunya, 12 bulan setahun, baru 9 bulan. Nah, itu tuh painful banget loh, kayak kita tuh temen tapi kita tuh agen, tapi harus itu menjelaskan tuh ya, bukan di tangan kita, padahal udah dijelasin di awal. Dan temen aku juga nggak blaming kayak yang kok gini sih, enggak, sama sekali nggak marah. Tapi justru itu yang agak justru itu gitu. bikin nyes gitu, kayak emang di asuransi ini tuh ada beberapa hal yang bisa kita bantu untuk nasabah kita, tapi di sisi lain tuh ada beberapa hal yang kita tuh benar-benar bukan di tangan kita di gitu luar kuasa kita ya. Di luar kuasa kita. Di situ aku yang kayak kuat nggak aku jalanin ini, karena kan namanya kita jadi agen tuh itu tuh kayak kontrak seumur hidup gitu loh, Pur. Kalau nggak agennya duluan yang meninggoy, nasabahnya duluan yang meninggoy gitu. Kalau asuransi kesehatan ya, asuransi jiwa juga ya kayak gitu. Kalau diambil yang whole life gitu. Oke, jadi ini jadi menarik ya. Sekarang kan Alin dari mantan agen asuransi, sekarang CFP independen. Nah, gue menjadi tertarik untuk nanya satu miskonsepsi terbesar orang tentang asuransi itu apa menurut lo? Bahwa mereka tuh ngerasa uang preminya itu somehow akan balik. Aduh ya itu. Sama ya. Kemarin kita udah ngobrol sama Philip ya. Berarti emang tetap itu ya masalah terbesarnya ya. Jadi orang aku nggak sakit, balikin dong duit gue gitu. Enggak kayak gitu. Bayangin ya. Ini contoh aja ya. Jadi aku pas pertama kali ketemu sama suami aku, masih pacaran nih ya. Diprospekin? Enggak, gue kan belum jadi agen. Oke. Kirain sayang kamu tertarik. Gue tuh orangnya termasuk yang sadar asuransi sebenarnya. Jadi karena dulu juga pernah pakai asuransi buat
operasi tumor payudara waktu masih awal-awal merantau di Jakarta gitu, waktu awal masih kerja fresh grad gitu. Itu diselamatkan dengan ya maksudnya Diselamatkan asuransi. Bayangin gaji gua 2 juta, seperempatnya gua bayar premi 15.000. Iya, jadi emang udah dari awal udah aware pentingnya insurance ya. Iya, itu insurance kesehatan ya. Tapi habis itu kan kita butuh insurance yang lain juga untuk mengamankan tujuan keuangan ya, misalnya asuransi jiwa kayak gitu. Benar-benar. Kayak gitu Pur, gue tuh tapi kalau dipikir-pikir, seperempat gaji buat premi ya, dodol juga ya. Tapi ternyata kepake juga. Benar. Gitu. Zaman itu belum ada BPJS, nggak kebayang kalau gua nggak ini. Dan kalau di kantor kayak di kantor gitu kan nggak langsung kita tuh dapat asuransi kantor kan, kayak lulus setahun dulu kerja probation dulu, karyawan tetap, terus ada limitnya lagi kan, ada yang dikecualikan apa segala kayak macam gitu loh. Makanya pokoknya pas aku kenal sama suami aku tuh, aku udah suruh dia harus punya asuransi loh. Bayangin dari 2012 punya asuransi sampai sekarang belum pernah dipakai. Gila, sehat banget. Puji Tuhan kan, tapi uang preminya berapa banyak yang masuk kita nggak tahu, tapi nggak pernah dipakai at all. Udah dianggap uang hangus aja kan? Uang hangus aja ya, kayak gitulah asuransi. Kayak kalau lo lagi butuh, ya nanti ada gitu, dia akan nanggung asal kita nggak bohong pas kita pertama kali. Jadi kayak ini aja, gue selalu menganalogikannya seperti kayak ini screen protectornya atau covernya handphone gitu kan, kita beli supaya HP-nya nggak pecah gitu. Kalau nggak pernah pecah ya kan nggak mungkin kita tagih lagi kan. Kalau kita nggak pernah pakai berarti sehat terus dong. Bersyukur ya nggak. Jangan mikirin uang preminya. Kalau udah gua kumpulin sekian tahun, laki gua 10 tahun lebih berarti bayar premi. Iya. Benar. Dan itu kemarin kita nanya sama Philip juga. Sama jawabannya ternyata ini masih miskonsepsi paling besar berarti klasik banget gitu ya. Iya, makanya waktu itu pernah ya ada kayak perkumpulan nasabah-nasabah asuransi yang ngerasa tertipu. Mereka kayak DM aku, Ci, tolong dong CNBC ngeliput, kesebut merek. Jadi ada DM gitu kayak, tolong dong diliput atau dibantu di up di sosmed gitu. Wah, ini nggak bisa di up apa-apa karena itu salah konsep. Jadi mereka dulu mungkin pas ngambil asuransi yang jelasin asuransinya, yang tidak memberikan penjelasan sebaik-baiknya kayak gitu. Jadi mereka masih berharap itu adalah sebuah investasi yang paling nggak balik berapa kayak uang yang disetorin sebagai premi kayak gitu. Jadi nggak hanya cukup tahu skemanya, emang agennya siapa tuh jadi penting juga ya. Iya, agennya tuh bersyukurlah kalau ketemu agen yang pahit di depan gitu. Karena memang lebih baik pahit di depan daripada udah bayar premi tapi nggak bisa dipakai. Nah, nih aku cerita ya, ada yang DM aku. Dia itu pusing sekarang. Dia tuh masuk asuransi sejak Desember 2022 baru aja. Nah, dia tuh mirip kayak aku, ambil asuransi sekalian jadi agen. Tapi leadernya dia bilang, dia tuh nggak usah disclose bahwa dia tuh punya diabetes tipe A, tipe 1. Menurut aku harus disclose karena itu termasuk penyakit yang dikecualikan. Bener gak? Perusahaan asuransi tuh sensitif lah kalau ada itu dan dia tahu tuh nggak akan diterima. Atau biasanya susah lah untuk punya asuransi gitu pribadi gitu. Maksud aku daripada kayak bom waktu, ketahuan nggak ya kalau ngeklaim, ketahuan nggak ya, terus kalau ketahuan rugi dong, udah bayar premi itu kan perasaannya nggak enak. Setiap bulan bayar 1,5 juta tanpa tahu nanti bisa dipakai apa enggak. Kalau misalnya ternyata sistem kesehatannya punya asuransi itu bisa ngedetek pernah terdiagnosa ini diabetes tipe 1, ya nggak akan dibayar klaimnya, benar-benar gitu. Jadi ya udah jujur aja. Mending jujur sih, pokoknya kayak bayangin leadernya bilang enggak, nanti tenang aja dibantu. Well, enggak lah, emang kekuatan leader tuh sampai mana? Agen tuh nggak bisa ngutak-ngatik sesuatu yang ada di polis, jelas loh. Kayak itu kan semua yang ngeluarin uang itu kan perusahaan asuransi, bukan agen, bukan leadernya gitu. Kalau emang kata perusahaan asuransi nggak bisa diklaim, emang leadernya mau bayarin tagihan rumah sakitnya? Kan nggak mungkin. Kayak kadang-kadang tuh gitu, kasihan. Nah, lu kan sekarang juga gig ekonomi kan, content creator gitu. Terus masih, menurut lu seorang orang yang kayak freelance atau content creator itu perlu nggak punya insurance? Perlu banget menurut aku. Dan gimana ngakalinnya, karena mereka kan income-nya tuh nggak reguler, nggak bisa bayar premi tiap bulan. Nah, kalau menurut aku sih tetap perlu, karena kalau kayak kecuali nggak apa-apa nih berkompromi dengan ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya kan bersyukur banget kayak di era sekarang itu ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu kan kayak jaminan kesehatan untuk semua ya. Nah itu tuh bagusnya jaminan kesehatan universal ini adalah
Kalau asuransi pribadi, kalau kita udah ada penyakitnya di badan kita, kita baru mau punya asuransi kan nggak mungkin. Misalnya usus buntunya udah sakit nih, baru beli asuransinya. Baru beli asuransi kan nggak bisa. Tapi kalau BPJS kan masih bisa. Bener, itu baik bener. banget kan. Jadi kalau misalnya teman-teman freelancer, pekerja lepas merasa nggak apa-apa, cukup dengan BPJS kesehatan meskipun misalnya ada sistem rujukan, Iya. ini Sedikit agak lebih ribet sedikit ya. agak ribet, agak antri, tapi nggak apa-apa kompromi karena memang saat ini kebutuhannya dan mampunya segitu nggak apa-apa. Yang penting punya BPJS kesehatan. Jangan pas baru butuh baru bikin kayak gitu. Maksudnya sembari bantu-bantu yang lain juga. Lagi gitu sakit kan. pontang-panting ngurusin asuransi gitu ya. Iya, Kasian iya. sih. Tapi kalau misalnya ngerasa kenyamanan adalah yang utama, ya punya aja asuransi pribadi kayak gitu. Oh, nice. Insya Allah diadakan lah rezekinya kalau Pasti kita ada, percaya iya. kayak gitu pasti ada sih. Penting punya asuransi. Dan sekarang mau ngajak Alin main jawab atau jamu. Jawab atau jamu. Ya, sekarang kita masuk ke segmen jawab atau jamu. Ini segmen khususnya obrolan pantry di mana kita akan ngasih pertanyaan-pertanyaan yang nggak nyaman kepada bintang tamu kita. Masa sih? Enggak lah, sedikit aja, sedikit. Dengan cara memancing mainan-mainan itu. Kalau di baliknya ada pertanyaan, silakan dijawab. Kalau berkenan, kalau tidak ada Jack Daniel di situ. Jaga Enggak. Itu lah jamu ya, jamu ya. Jamu. Kita ini syariah segmennya. Silakan. Silakan. Dipancing makhluk lautnya mau yang mana dulu? Coba. Hap. Oke. Waduh, kasih lihat. Iya. Atau dibacain Bacakan dulu. aja. Baca ini nggak apa-apa. Belanja impulsif termahal. Waduh, ini pengakuan dosa nih. Tadi udah ada bocorannya dikit waktu patah hati ya. Itu waktu patah hati, beda lagi yang baru-baru ini. Oh, itu nggak mahal. Ada nih. Yang paling mahal apa? Jadi ya pada satu titik aku tuh suka banget follow akun-akun perhiasan berlian. Wow. Nontonin live mereka segala macam gitu. Muncullah hasrat aku kan gimana sih ngerasain Punya berlian. punya berlian. Selama ini kan sukanya beli LM Iya, kan iya. nggak bisa dipakai ya. Iya. Masa digantungin di sini LM-nya nggak asik? Betul. Begitu jujur dia teh. Belilah aku berlian itu. Aku pengen tahu gimana sih. Cincin, kalung, Aduh, sepaket. anting. Oh, anting. Cincin, anting lagi. Wow. Kirain tadi stop di anting doang. Nominalnya di skill dong. Jangan di-spill dong. Pokoknya intinya aku di tahun 2023 menyesali belanja impulsif Karena berlian itu harganya turun kan? Karena buat sekalian buat pembelajaran teman-teman ya. Gua nggak ngerti sih yang masalah tertarik berlian. mau beli berlian. Kalau emang mau beli berlian buat pakai aja, udah that's it. Jangan berharap harganya akan naik gitu. Anggap aja itu uang hilang buat sesuatu yang kalian senang. Kayak beli stiker sama itu levelnya ya. Ya, gitu Jadi ya. nggak bisa berharap gue pakai sekaligus nanti gue jual lagi, Iya. nggak bisa ya. Enggak, karena toko-toko berlian itu nggak semuanya terima buyback. Dalam artian kita misalnya mau jual, nggak semuanya, terutama toko-toko yang mahal tuh nggak terima buyback. Wah, ilmu baru nih buat gue nih masalah berlian. Dan kalau kita newbie, anak baru dalam dunia perberlianan, kita nggak tahu juga sebenarnya kualitas berlian kita beli segala macam ini kan. Gue pasti iya aja sih Iya, itu juga. Dan juga misalnya kalau misalnya nih berlian yang tadi kalian beli itu kalian mau jual, tapi kan tokonya nggak terima kan buyback kan. Padahal ini toko yang mahal justruan. Nah itu kan kalau kalian mau jual itu bisa jadi ditaksir sama toko yang lain, itu batunya nggak dihitung loh, berliannya nggak dihitung loh. Kayak emasnya doang. Jadi bisa dijual ke pasar gitu, toko perhiasan di Iya, pasar-pasar, tapi akan intinya- drop. Iya, drop. Jadi itu emang udahlah kalau kamu mau beli aja, pakai. Nah, dodolnya aku ya, karena itu kan mahal ya. Iya. Takut jatuh, nggak dia aku pakai juga. Astaga. Jadi aku beli, aku di dalam lemari aku udah gitu aja. Berlian berapa sih? Gue nggak tahu yang berlian range. Itu sok. Macam-macam, Ya, tergantung karatnya. Tier Jadi, paling atas deh, tier paling atas. kalau misalnya mau ada kayak sertifikat GIA-nya kayak gitu, itu beli berliannya harus di atas 0,3 karat. yang adalah Dan berlian itu misalnya kalau berlian utuh tuh harganya lebih mahal daripada berlian yang dipotong-potong. Jadi misalnya kita mau punya berlian nih, tapi yang harganya agak bersahabat, ya udah beli yang model-model yang misalnya itu di Paket hemat berlian gitu. kayak kepingan-kepingan berlian disatuin sama dia, jadi kayak satu berlian utuh kayak gitu, itu bisa. Oh, oke, gue nggak tahu Atau sih. kalau enggak masalah berlian. ya beli lab yang diamond aja. jadi iya, itu iya. berapa itu teh? Beli Nggak jauh-jauhnya muter-muter ya. Iya, makanya tetap saya kan interviewer
luar ya. Ya bukan sekelas mata Najwa tapi ya nanya aja. 50 nyampe nggak? Berlian tuh kayak gitu. Aduh, berlian bisa mahal banget sampai ratusan juta, tapi aku nggak beli yang ratusan juta ya, aku beli yang puluhan. Kalau puluhan katanya Bu Produser nggak Jawab, nggak spesifik. nggak spesifik. Jadi kalau Aku minum aja, nggak apa-apa minum jamu. Oke. Bearable. Udah segini aja pahitnya. Oh nantangin dia ya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Silakan pertanyaan kedua. Jamunya pahitnya lengket di tenggorokan. Iya, aftertaste. Hup. Apa tuh? Kesalahan finansial terberat. Kayaknya beli berlian tadi sih. Enggak ya? Ada banyak ternyata kesalahan Lebih dari di luar. di masa muda Di ya. luar itu. Oke, apa tuh? Membeli apartemen yang ternyata sampai sekarang sertifikatnya belum pecah setelah sekian tahun berlalu. 10 tahun ada? Fisiknya ada. Ada. Oh. 10 Kalau tahun sertifikatnya ada. belum pecah berarti belum jadi hak milik kan? AJB doang. AJB doang. Jadi kalau menurut aku nih ya, paling penting tuh kita tuh paham siklus ekonomi, Iya. suku bunga tinggi kayak gimana, suku bunga rendah kayak gimana. Kalau untuk beli properti. Kalau untuk beli properti. Nah, menurut aku kita tuh bisa dapat opportunity yang besar banget pada saat ekonomi susah, suku bunga rendah, tapi kita punya uang. Jadi properti dijual-jual murah ya? Jadi properti dijual-jual murah, kita bisa beli second dari yang butuh uang dengan harga lebih murah. Jadi Atau kita bisa ngambil KPR dengan harga lebih bunganya lebih rendah kayak gitu. Jadi yang sampai sekarang tuh belum pecah sertifikat. Belum pecah. Udah 10 tahun ada nggak? Udah 10 tahun. Nah, jadi teman-teman kalau menurut aku sering kan kita itu mendapatkan semacam mitos bahwa harga properti itu selalu naik. Iya, memang betul harga dari developernya naik, tapi di harga pasaran apakah kondisi masyarakat pada saat itu mampu membeli harga properti yang diasumsikan naik setiap tahun itu? Iya. Di secondary market berarti ya? Iya, belum tentu karena ada cycle dari market juga. Lu sewain nggak? Kayak gitu. Ini kayak pertanyaan-pertanyaan nih, muter-muter tapi nggak bilang Iya nominalnya berapa. Iya betul. Pertama Jangan dibilang disewain berapa. ya, terus udah gitu berapa? Nah, jadi aku kan tadinya sama suami mau jual kan, tapi kan kalau masih AJB Nggak itu bisa, sulit. susah, harus Iya. jualnya orangnya harus mau belinya cash. Iya. Ya. Dan juga ada risiko lah buat yang beli kalau itu masih AJB. Jadi pertanyaan buat yang beli dia juga udah pasti. bayar tapi belum tentu nanti pas sertifikat terbit ya kayak gitu. Intinya properti itu adalah pembelian yang besar dan mempengaruhi keuangan kita sekian tahun ke belakang. Jadi perlu wise kalau membeli. Mendingan beli yang towernya udah jadi, sertifikatnya udah pecah. Nggak apa-apa harganya lebih mahal sedikit nggak apa-apa. Ya kasih aja udah. Dikasih tahu udah Tapi Mak. udah Mau makan kasih jawabnya. tahu nggak? Mau dikasih tahu nggak itu harganya? Ini harus tahu kasih kan yang penting jawab ininya, kesalahannya kan. Terbesar. Terbesar. Jadi Harus nominalnya nominalnya berapa? kasih tahu. Ya udah nggak apa-apa. Ini cuma 3 doang nih. Gila dia. Berarti Al ini nggak kayak content creator lain ya, yang pamer harta ya. Iya, Dia masih malu-malu dia nggak. Emang gak ada yang pamer. Lebih ke nggak enak sama saudara-saudaranya nanti yang lain kan. di Banjarmasin. Aku kok diongkosinnya cuma segini, Anda punya sekian gitu. Iya. Ya, Oke, next lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini terakhir. Baiklah. Dipancing satu lagi makhluk lautnya. Jangan yang gurita katanya tadi. Nggak, itu decoy aja. Apa nih? Investasi apa aja? Nah, Ya. ini enak nih dari tadi kek. Ya. Gampang ini mah. Ini aman lah ini. Apa. Sekarang ya. Kan beda-beda fungsinya ya. Ya. Aku tuh suka emas, meskipun buat orang tuh bukan Logam investasi mulia ya. atau Logam perhiasan? mulia, logam mulia. Logam mulia. Terus saham. Iya. Terus reksadana ada. Terus SBN retail juga ada. Wow, banyak lengkap. Sahamnya nggak mau dikasih tahu apa aja. Jangan dong. Blue chip, Blue chip kan buat Oke. investasi ya, Iya, bukan iya, buat iya. jual beli ya. Ya, deposito gitu-gitu nggak ya? Oh. Oke, diversifikasinya ada berapa? Emiten. 2 core stock yang kayak maksudnya itu Yang buat bisa jadi legacy. nabung saham. Dollar cost Ya, ya. averaging. Iya betul. Benar. Itu. Oke. 2 saham aja. Berarti lo mengaku bahwa gue mah investor bukan trader gitu. Atau lo juga? Kalau bisa. Dua-duanya atau Ya dua-duanya? jadi trading tuh buat cari uang. Oh, Harian. sampingan. Oh, tapi lo masih melakukannya. Masih belajar. Dia CTA loh. Makanya saya Certified Technical Analyst. Analyst gitu Iya, ya. iya. Oh, oke. Seberapa sering lo mendisiplinkan diri untuk itu? Untuk trading, lo setiap hari trading nggak? Enggak sih. Jadi aku pada satu titik tuh menyadari bahwa
harus bisa bagi-bagi fokus karena Benar. pada satu titik aku pernah kayak tergila-gila banget sama trading sampai tanggung jawab aku sebagai content creator kan kita punya tanggung jawab ke klien apa segala tuh keteteran. Jadi aku tuh kayak behind schedule gitu untuk submit materi draft segala macam kayak gitu. Itu kenapa gue juga nggak trading sama sekali, karena menurut gue trading itu sangat committed to the screen ya kan, nggak sulit sekali ditinggal. Yang penting tuh kita ngerti diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita ngerasa nggak pengen trading ya jangan. Ya. Jadi tadi saham, reksadana, SBN retail, logam mulia, tanah, properti yang nyangkut tadi. Yang nyangkut yang apartemen satu. Iya, sekarang lagi mau disewain. Ya anak aku nggak mau jual itu apartemen. Karena ada kolam renangnya. Satu colongan, Evan ini udah mulai diajarin ini ya, saham. Jadi lu memperkenalkan saham tuh kayak gimana dan kenapa lo melakukan itu? Jadi awalnya tuh nggak sengaja ya, kayak misalnya dia kan lihat mama papanya lihat screen mulu, itu apa? Dikirain kan kalau anak kecil kan ngegame atau apa mamanya kan, terus jelasin lah ini tuh saham. Umurnya berapa? Kalau sekarang udah 8,5, kalau dulu dia 8,5. kayak Diperkenalkan 5 tuh dia udah lihat udah bisa beli. Kayak anak kecil tuh kalau kamu ajarin Iya, OLT iya. ya. Anak kecil zaman sekarang cepet banget anak sekarang. TK udah bisa beli kok. Beda sama zaman dulu sih, mereka sangat adapt to teknologinya cepet banget. Iya sih, tapi maksudnya gue tuh masih di konsep game untuk pembelajaran bermain. Kalau ini kan duit untuk asli ya? Saham gitu. Duit Kayak asli tapi wow, dibeliinnya maksudnya pakai Asli trading ya, gitu. selera sahamnya lebih bagus daripada aku, jadi sukanya sama mahal-mahal gitu. Tapi sekarang masih menggunakan akun lu ya, belum pribadi berarti dia. Iya kan masih kecil iya, pas pakai akun orang tuanya kayak gitu. Nah jadi waktu itu kita jelasinnya pakai konsep yang deket aja. Misalnya dia anak kecil suka Indomie ya misalnya. Iya. Oh ya Evan tahu kan Indomie ini ada perusahaannya loh. Nah perusahaannya itu kan dia jual Indomie kan ada untungnya. Nah kalau Evan beli sahamnya itu tandanya Evan kayak punya perusahaannya itu, nanti kalau dapat untung Evan dapat dibagi untungnya, namanya dividen kayak gitu. Ini kodenya ICBP kayak gitu. Misalnya pas kita ajak ke Indomaret jelasin lagi, oh Indomaret ini kan tahu nggak ada sahamnya loh. Mantap. AMRT kayak gitu kayak dari keseharian kita aja jelasin. Akhirnya dia tahu. Misalnya buku Sidu itu sahamnya tuh Sinar Dunia anjir. Masih lagi. Kelihatan banget angkatannya ngomongin buku Sidu anjir. Anak zaman sekarang gak ada lagi tahu buku Sidu. Kiki gimana Kiki? ada sahamnya pabrik kertas Cimpunya pabrik Sidu. gitu. Nah ini buat yang belum tahu, Warren Buffett itu pertama kali beli saham itu umur 11 tahun. Ini Evan Jadi ini jauh lebih muda ini. Bisa ngalahin Warren Buffett nih. Amin ya Tuhan. Evan Buffett. Gak apa-apa, kan mamanya sudah menanggung beberapa tadi ya. Jadi mudah-mudahan generasi berikutnya jauh Lebih baik. Iya, dan dijelasin ke anak kalau ini tuh bisa buat tabungan dia nanti buat sekolahnya dia. Kayak Jadi dia sekarang kan kalau pengen dia banget udah jadi pilot nih. dapat angpau nih misalnya, udah mulai diajarin untuk disisihkan untuk beli. Iya. Sebenarnya kita bisa loh ajak anak kita misalnya bukain tabungan di bank gitu kan, ada tuh tabungan yang masih pakai nama orang tuanya tapi ada nama dia juga. Jadi dia kayak setor sendiri ke situ. Kalau misalnya mau lebih holistik lagi prosesnya, mulai dari tabungan celengan. Kayak tabungan celengan dia masukin, abis itu ajak tuker ke tukang parkir atau ke Alfamart atau Indomaret apapun, di kasir mereka suka banget kan kasih uang recehan, tuker sama uang yang lebih gede jadi 50 ribuan 100 ribuan, baru ajak ke bank. Abis itu mereka setor ngerasain, abis itu mereka ngerasain ambil uang di ATM. Setor uang di ATM. Nah itu tuh good experience for them. Jadi bukan kayak ATM aku masukin ini keluar duit gitu, enggak ya? Iya, jadi dia tahu you have to put money inside the machine so you can get money out of the machine. Gila. Kadang-kadang kalau enggak dikirain anak kita tuh ATM ajaib tuh ATM tuh bisa keluar tak terbatas ya. Iya loh. Padahal duit orang tuanya ya. Iya betul. Itu keren banget karena itu experience yang gua personally pengen nanti gua ajarin kalau gua punya anak. Mengurangi yang tidak perlu dalam hidup versi Alin Wiratmaja. Apa yang pengen lo kurangin? Mengurangi yang tidak perlu dalam hidup, kegalauan lah. Kan galau ngabisin uang. Aku mau lebih mindful dan zen dalam hidup aku. Kirain tadi akun-akun toko berlian tadi mau di-unfollow tadi. Di-unfollow, iya. Terus baju juga aku sekarang sewa aja karena bisa macam-macam bajunya, nggak usah dibeli. Itu ini masalah hidup kalian banget ya. Karena gini, aduh maaf nih jadi namain dikit. Buat MC karena gitu. akan secara pekerjaan kita ditonton banyak orang, kadang-kadang klien kayak kenapa baju itu aja gitu. Tapi kan bukan artinya harus beli. Gue paling nggak bisa tuh berarti menjadi MC atau moderator. Tapi baju gue ini mulu. Tapi gini, menurut gue
ketika itu konsepnya adalah sewa dan lo pakai sistem membership, wah asik nih gue. Saya kan apartemen yang ukurannya lo lagi gitu ya, kayak mau ditumpuk di mana itu baju-baju gitu. Terus kalau sewa, oh ya bisa sering tuker aja. Ternyata kita pengguna servis yang sama. Cuman ada itu. Ada titip pesan untuk yang punya. Kenapa yang laki-laki tidak ada? Apakah Anda seksis gitu? Jadi karena laki-laki bajunya itu terus. Ini gue udah episode berapa nih? 5. Kaos gue hitam mulu. Nggak ada. Tapi gue pengen disclaimer bahwa gue punya beberapa ya. Ini bukan satu kaos yang dipakai Mark Zuckerberg lah ini nih ya, kayak gitu. Cuma maksud gue cowok kan juga pengen punya jas atau yang gimana. Tapi gitu, gue punya alasannya tau. Kenapa? Karena gue biar pagi itu gue nggak mikir hari ini gue pakai baju apa. Bener, emang. Jadi karena hitam semua enak gitu. Ya nggak apa-apa. Oke, jadi itu tadi. Itu dulu. Yang pengen dikurangin oleh Alin. Thank you buat kalian yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode obrolan pantry berikutnya. Gua Tirta dari Big Alpha. Gue Puri dari Mencoba Minimalis. Kurangnya nggak perlu. Atur duitnya. Dan ini Alin. Jangan galau ngabisin uang. Bye-bye.